Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat-sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Setelah kita berdoa, kita lanjut materi pembahasan, yaitu tentang surat Al-Bayyinah, kandungan surat Al-Bayyinah. Pekan kemarin kita sudah membahas dua pembahasan kandungan surat Al-Bayyinah. Yang pertama yaitu perangai buruk orang kafir. Yang kedua, salah satu keistimewaan Rasul, yaitu penjelas, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu pembahasannya, dua pembahasan di minggu kemarin. Kita lanjutkan pelajarannya, yaitu kandungan surat Al-Bayyinah yang ketiga, pembahasan yang ketiga, bahwasannya surat Al-Bayyinah ini menerangkan tentang salah satu keistimewaan Al-Quran. Kira-kira terdapat di ayat keberapa? Itu ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah, apa artinya? Suci. Fiha kutubun qayyimah. Apa itu qayyimah? Yang lurus. Yang lurus. Kemudian apa keistimewaan Al-Quran? Bahwasannya Al-Quran adalah merupakan kitab yang suci dan ajaran yang seluruh di dalamnya itu lurus, tidak belak-belok, lurus, lempeng. Yang pertama, suci, yatlu suhufan mutahharah. Nabi SAW membaca lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Quran. Makanya ketika kita ingin membaca Al-Quran, ada etikanya enggak? Ada. Contohnya, kalau kita ingin memegang Al-Quran, disyariatkan berwudu, suci, disyariatkan wudu. Kemudian di antara etikanya, membaca Al-Quran menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat. Ini baru etika secara lahiriah. Yang lebih penting dari itu adalah etika dalam hati kita. Apa itu? Meyakini bahwasannya kitab suci ini seluruh isi yang ada di dalamnya benar. Kenapa? Karena menurunkan adalah zat yang maha benar. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu salah satu namanya Al-Haq. Apa artinya? Yang maha benar. Karena Allah itu maha benar, berarti setiap yang disampaikan oleh Allah itu pasti benar. Ini pembahasannya ketiga. Kemudian pembahasan yang keempat, kandungan yang di dalam surat Al-Bayyinah tentang fondasi ajaran Islam. Itu kira-kira di ayat keberapa? Ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah
mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ringkasnya adalah mukhlisin. Mukhlisin itu apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, murni. Jadi dalam agama kita ini yang namanya ibadah harus murni, tidak boleh dibagi-bagi. Makanya inilah fondasinya Islam. Biasa diistilahkan adalah yang kita kenal tauhid, akidah. Jadi ayat ini yang ada di dalam surah Al-Bayyinah adalah menjelaskan tentang salah satu fondasi dasar kita, bahwa Islam itu yang diajarkan agamanya hanya menyembah satu Tuhan. Islam itu tidak mengenal Tuhan banyak. Kalau ada orang yang mengajarkan dalam Islam yaitu ada Tuhan yang banyak, berarti itu bukan ajaran Islam. Kenapa? Karena fondasinya Islam adalah mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan. Makanya dalam Islam itu tidak boleh mendua. Mendua di sini adalah mendua beribadah. Salatnya untuk Allah, akan tapi berdoanya kepada selain Allah. Itu namanya mendua. Hajinya ke Ka'bah, memberikan apa? Memberikan itu haji ke Ka'bah, memberikan sesajen ke Nyi Roro Kidul. Karena ini bertolak belakang dari prinsip agama Islam. Prinsip Islam itu yang telah kita bacakan di surat ini, ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Murni, ikhlas hanya untuk Allah. Tidak boleh campur-campur dalam Islam. Ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembahasan yang keempat. Yang kelima, tentang balasan untuk orang yang beriman dan balasan untuk orang yang kafir, sekaligus gelar mereka. Dalam ayat ke-7, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Apa syarrul bariyah? Manusia yang paling jelek. Ini gelar untuk orang-orang kafir. Adapun orang yang beriman, ada pada ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Apa khairul bariyah? Manusia yang paling baik. Siapa mereka? Innal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh. Dan merekalah manusia yang terbaik. Apa ganjarannya? Pada ayat berikutnya. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah.
Dzalika liman khasyiyallah. Wa amilus sholihat, pada berikutnya apa? Balasannya adalah surga apa? Surga Aden. Jannatu Aden. Jazaa'u min rabbihim jannatu Aden. Balasannya surga Aden. Dan merekalah manusia yang beriman. Berarti menilai baik buruk seseorang pertama kali nilainya adalah iman. Termasuk masalah memilih pemimpin. Orang Islam punya panduan memilih pemimpin tidak asal. Di dalam agama kita memilih pemimpin, kriteria yang paling pertama beriman atau tidak. Kalau sudah tidak beriman, sudah gugur dari awal. Jadi orang-orang di zaman kita ini sering tertipu tentang prinsip ini. Orang Islam ketika memilih pemimpin sudah punya aturan yang jelas. Walaupun banyak kalangan di zaman ini berusaha mengaburkan aturan tersebut dari sekian banyak alasan. Biasanya apa alasannya? Suku apa? Suku, agama, ras. Sebenarnya ini tidak penting. Yang penting itu apa? Agamanya. Jadi bahwasannya memilih pemimpin orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman adalah khairul bariyah. Kalau orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Syarrul bariyah, manusia yang paling buruk. Ya, inilah 3 pembahasan yang telah kita lanjutkan. Sampai di sini kita telah selesai membahas kandungan 5 pembahasan dalam surat Al-Bayyinah. Dan yang perlu anak-anakku sekalian tulis yaitu 5 pembahasan ini. Yang pertama, perangai buruknya orang kafir. Pertama, perangai buruknya orang kafir, yaitu tidak konsisten. Kemudian yang kedua, salah satu keistimewaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Penjelas, pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan Al-Quran, kitab suci yang lurus. Yang keempat, fondasi Islam, yaitu apa? Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa istilah di sini? Yaitu tauhid. Yang keempat. Yang kelima, balasan orang beriman dan balasan bagi orang yang kafir beserta julukan dan gelarnya mereka. Alhamdulillah. 5 pembahasan kita telah sampaikan. Untuk anak-anakku kalian, yaitu menulis 5 pembahasan ini yang telah kita sampaikan, kemudian dikumpulkan hari ini juga, insya Allah, ya. Kita selesai materi kali ini. Apabila ada kesalahan itu dari saya sendiri dan apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.